penerapan seleksi P3K di tahun 2023 ini, mari kita simak videonya. Yaitu di tahun 2021 kemarin, seluruh passing grade di tahun 2021 yang belum mendapatkan penempatan tetapi dia passing grade, dan juga pendaftar baru saat ini, yang mana pesertanya itu adalah guru honor negeri swasta, kemudian individu baru yang mempunyai sertifikat pendidik, atau dia honorer K2 yang terdaftar di database. Nah, ketiga pendaftar ini, seluruh passing grade tahun 2021 yang belum mendapat penempatan dan pendaftaran baru, mereka tetap harus mendaftar. Mendaftar kemana? Yaitu pendaftaran di akun SSCN, yaitu BKN. Bagaimana alur seleksi P3K tahun 2023 ini? Perhatikan linearitasnya, yaitu kualifikasi S1. Kemudian jenis sertifikasinya, kemudian formasi mata pelajaran. Kualifikasi S1 menentukan prasyarat untuk mengikuti P3K. Ada S1 guru agama, tetapi dia guru kelas. Nah, ini tidak linearitas. Atau jenis sertifikasinya, mungkin itu adalah fisika, tetapi dia mengajar di SD dan guru kelas. Nah, itu merupakan bukan linearitas. Atau formasi mata pelajaran. Nah, seperti itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah alur seleksi P3K tahun 2023. Bagaimana alur seleksinya? Mari kita simak videonya. Yaitu setelah seleksi dilakukan, yang lulus di tahun 2021 yang tidak ada penempatan, maka di tahun 2023 ini mereka akan diprioritaskan ketika formasi kabupaten masing-masing dibuka. Nah, mereka akan diprioritaskan untuk mendapat penempatan, yaitu passing grade di tahun 2021. Siapa mereka? Guru yang telah memenuhi ambang batas pada seleksi tahun 2021. Kemudian, setelah penempatan itu selesai, kota yang disediakan oleh kabupaten masing-masing masih ada, maka diadakan seleksi menggunakan CAT. Oke, di mana seleksi CAT ini itu bisa aja yang mendaftar itu adalah THK2 yang memang dia tidak lulus di tahun 2021, tidak memenuhi ambang batas, maka dia akan ikut seleksi menggunakan CAT. Kemudian siapa lagi? Yang ketiga adalah honor sekolah, yaitu yang di atas 3 tahun sebelum Juni di tahun 2020. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah lulusan PPG, dan yang kelima adalah honor sekolah di bawah 3 tahun. Maksudnya bagaimana? Nah, di penempatan ini, di seleksi yang akan dilakukan di tahun 2023 ini, misalnya kabupaten membuka 2.000 pelamar, tetapi yang belum mendapatkan passing grade itu adalah 1.500. Maka ada sisa 500 yang akan diambil oleh para seleksi yang menggunakan CAT. Tetapi jika formasi penempatan itu tidak mencukupi, maka hanya alur seleksi ini untuk penempatan. Oke, mari kita lanjut. Kita anggap di penempatan ini masih ada tersisa, maka akan dilanjutkan oleh mereka yang THK 2. Setelah THK-nya 2 habis, masih ada formasi, maka dilanjut kepada honorer sekolah yang di atas 3 tahun, di mana itu sebelum Juni 2020. Kemudian, ketika ada lagi formasi tersisa, maka akan diberikan kepada lulusan PPG. Kemudian, ketika ada lagi tersisa, maka honor sekolah yang di bawah 3 tahun. Nah, seperti itu adalah
alur seleksi P3K tahun 2023 ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yaitu bagi mereka yang mendapat penempatan. Misalnya, formasi di kabupaten itu buka itu sekitar 50, dan yang tidak lulus itu adalah 60. Berarti kota di kabupaten itu tidak mencukupin. Jadi bagaimana mekanismenya untuk penentuannya? Yaitu urutan prioritasnya. Yang pertama, siapa yang diprioritaskan? Yaitu THK 2-nya dulu. Kemudian honor di negeri. Kemudian mereka yang PPG. Kemudian jika ada lagi, maka baru masuk di honor swasta, yaitu mereka yang memenuhi ambang batas. Nah, mereka akan diranking berdasarkan kota yang tersedia, berdasarkan urutan ini. Oke, selanjutnya adalah yang THK 2, di mana seleksi menggunakan CAT ini masih ada formasi yang tersisa, yaitu jika yang bersaing itu adalah THK 2, maka yang diprioritaskan adalah yaitu yang tidak lulus passing grade seleksi P3K di tahun 2021. Yang kemudian adalah yang tidak lulus passing grade seleksi P3K tahun 2022. Kemudian mereka pendaftar baru tetapi dia adalah THK 2. Selanjutnya adalah seleksi yang menggunakan CAT ketiga ketika formasi masih tersedia, yaitu bagi honorer. Siapa aja mereka? Yaitu yang tidak lulus passing grade seleksi P3K di tahun 2021. Kemudian tidak lulus passing grade seleksi P3K di tahun 2022. Kemudian itu pendaftar baru, di mana pendaftar baru ini yaitu di atas 3 tahun atau di bawah 3 tahun, atau bagi mereka yang lulusan PPG. Nah, seperti itu seleksi yang menggunakan CAT berdasarkan prioritasnya. Nah, perlu kita simpulkan dari pembahasan tersebut, bagi pelamar yang mengikuti P3K di tahun 2023 ini harus mengetahui alur pendaftaran seleksi P3K bagaimana. Kemudian, setelah alur pendaftarannya itu diketahui, maka para pelamar harus mengetahui bagaimana alur seleksi P3K, alurnya. Kemudian, yang passing grade itu bagaimana? Kemudian, THK 2 itu yang bagaimana? Kemudian, yang honorer itu bagaimana? Nah, seperti itu. Jika semua mekanisme yang kita ketahui, baik mekanisme pendaftaran seleksinya, alur seleksinya, atau prioritas-prioritasnya, maka kita akan lebih berfokus kepada peluang P3K di tahun 2023. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu dan semoga teman-teman sekalian lulus di P3K tahun 2023. Sampai jumpa di video-video berikutnya.